Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklima Surya Fajira, NIM 2042000011, kelas 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikologi belajar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari psikologi dan psikologi belajar. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang dimana perpecahan kata dari psiko dan logos, yang bahasa Yunaninya yaitu psike, yang artinya jiwa atau roh. Kemudian ada logos yang artinya ilmu. Jadi secara bahasa bisa dikatakan bahwasannya psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, selain pengertian psikologi secara bahasa tersebut, banyak sekali para ahli yang mengemukakan pengertian dari psikologi, yang dimana diantaranya adalah ada Sarlito Wirawan yang mengemukakan bahwasannya psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Kemudian ada Siwihdira Gunawa yang menyatakan bahwasannya psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Selain itu ada John Locke yang mengemukakan bahwasannya psikologi adalah semua pengetahuan, tanggapan, dan perasaan jiwa manusia. Sebenarnya dari definisi para ahli tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji secara komprehensif mengenai perilaku manusia baik secara pribadi maupun kelompok dalam kehidupan sosial dan lingkungannya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan psikologi belajar? Nah, psikologi belajar merupakan salah satu cabang ilmu dari psikologi. Jadi kalau kita mau mengetahui pengertian dari psikologi belajar, maka kita harus tahu dulu nih pengertian dari belajar. Nah, belajar sendiri memiliki banyak sekali pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, yang mana yang diantaranya itu ada dari Dictionary of Psychology, yang dimana di situ didefinisikan bahwa belajar itu ada dua. Yang pertama itu belajar itu adalah untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua itu belajar itu muncul karena adanya perubahan permanen akibat dari hasil latihan yang diperkuat. Kemudian kalau di sini definisinya itu menekankan pada hasil dan proses dalam belajar. Terus kemudian menurut Gane di The Condition of Learning dalam bukunya dikatakan bahwa belajar itu adalah hal yang apabila aspek stimulus dan kognitif menyebabkan perubahan perilaku, yang dimana maksudnya itu adalah belajar itu muncul karena adanya stimulus serta adanya perubahan dalam aspek kognitif diri sebuah individu. Nah, individu ini tuh akan mengalami perubahan, yang dimana perubahan-perubahan yang dialami berlangsung dari waktu ke waktu atau tidak instan, ada tahapannya. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya belajar itu merupakan sebuah perilaku atau perubahan perilaku yang berasal dari pengalaman atau pelatihan, yang dimana hal ini tuh berasal dari berbagai proses dan waktunya itu tidak singkat. Jadi bahwa dari pengertian belajar yang udah saya sebutkan bahwasannya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya psikologi belajar itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku atau tingkah manusia dalam aktivitas belajarnya atau proses belajar. Soal yang kedua yaitu apakah manfaat dari mempelajari psikologi belajar dan apa saja metode yang dapat diterapkan pada psikologi belajar. Nah, manfaat dari mempelajari psikologi belajar yaitu disiplin ilmu yang memberikan wawasan kepada guru dan calon guru mengenai siapa anak didik dan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, mempelajari psikologi belajar juga akan memberikan manfaat, yang dimana diantaranya yaitu yang pertama, memahami hakikat, ciri dan prinsip-prinsip belajar sehingga kita dapat menentukan sikap yang tepat terhadap aktivitas belajar anak didik. Kemudian yang kedua, mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar sebagai dasar atau landasan dalam mengembangkan potensi anak. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan pemahaman yang holistik terhadap anak didik baik berupa kelebihan maupun peluang hambatan-hambatan yang akan terjadi sehingga kita dapat melakukan anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, kita dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan mengacu pada teori-teori belajar yang melandasi aktivitas belajar tersebut. Kemudian yang kelima,
memiliki dasar atau pijakan dalam menyusun strategi mengatasi hambatan-hambatan belajar pada anak. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dapat melakukan identifikasi dan perbaikan belajar berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hakikat diagnosa kesulitan anak. Nah, itu dia manfaat dari psikologi belajar. Lalu, metode apa sajakah yang dapat digunakan pada psikologi belajar? Yang pertama, ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah untuk mengetes keyakinan atau pendapat tingkah laku manusia dalam situasi atau kondisi tertentu, yang dimana dalam hal ini, lewat metode eksperimen, banyak aspek belajar yang dapat diteliti dengan baik, yang hasilnya dapat disumbangkan untuk hasil kelancaran proses interaksi dalam kelas. Kemudian yang kedua ada metode observasi. Metode observasi adalah metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, dan sistematis. Kemudian yang ketiga ada metode genetik. Metode ini atau biasa disebut dengan metode perkembangan yang merupakan teknik observasi pada masa pertumbuhan mental dan fisik anak. Dan juga ada hubungannya dengan anak-anak lain, orang dewasa, yakni perkembangan sosial. Kemudian dicatat dengan cermat. Dan yang keempat ada metode riwayat hidup atau klinis. Metode riwayat hidup adalah metode untuk meneliti gejala-gejala kejiwaan dengan jalan atau cara mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang tertulis sendiri ataupun yang ditulis oleh orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, ada metode tes, yang dimana tes ini merupakan suatu alat yang digunakan yang berisi sebuah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang kejiwaan seseorang atau suatu kelompok. Soal yang ketiga, kenapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Nah, untuk mengetahui kenapa belajar dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan, maka kita harus tahu dulu nih pengertian dari perkembangan dan belajar. Yang pertama, apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah kemampuan atau skill dari struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks yang dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Di sini menyangkut pada adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa, perkembangan emosi dan intelektual, serta tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan belajar merupakan proses internal yang kompleks, yang mana dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah kognitif, ranah efektif, dan psikomotorik. Proses belajar yang mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan belajar tertentu, di mana belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung pada interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Nah, dari dua pengertian tersebut sebenarnya memiliki kesamaan nih, bahwasannya mereka sama-sama membahas mengenai pengaruhnya tersebut terhadap individu yang mana dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau tadi di perkembangan kan sudah dijelaskan bahwasanya perubahan itu terjadi karena adanya proses interaksi dengan lingkungan. Nah, maka lingkungan yang dimaksud di sini tuh bisa dikatakan bahwa adalah belajar. Jadi, individu itu dipengaruhi oleh lingkungan, yang dimana lingkungan tersebut yang dinamakan dengan belajar. Maka dari itulah, perkembangan dan belajar itu nggak bisa dipisahkan, namun melainkan berjalan secara bersamaan, beriringan. Soal yang keempat yaitu pengertian belajar dan ciri-ciri belajar. Nah, kata belajar sendiri pasti sudah sering sekali kita dengar ya, apalagi hampir setiap hari kita belajar. Lalu apa sih pengertian dari belajar? Nah, belajar menurut dari pengertian para ahli diantaranya yaitu ada dari Susanto Ahmad. Nah, beliau mengatakan bahwasannya belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dari seseorang dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dari pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan menurut Hilga dan Burr dalam The Learner of Learning menyebutkan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tersebut.
Jadi menurut definisi kedua tokoh ini, belajar dapat diartikan sebagai mengambil suatu pembelajaran sebagai pengalaman kita sendiri dari perubahan lingkungan yang termasuk dalam hal ini. Lalu, belajar sendiri memiliki ciri-ciri. Belajar memiliki 3 ciri-ciri umum, yang mana yaitu yang pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Kemudian yang kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Selain 3 ciri umum belajar tersebut, ada lagi ciri-ciri belajar yang dikemukakan oleh para ahli, yang mana yang pertama itu ada dari Saiful Bahar yang menyebutkan dalam bukunya bahwa ciri-ciri belajar yaitu yang pertama 1, terjadinya perubahan tingkah laku secara sadar. Kemudian 2, terjadinya perubahan yang sifatnya fungsional. Ketiga, terjadinya perubahan yang bersifat aktif dan positif. Keempat, terjadinya perubahan yang sifatnya bukan sementara. Kemudian yang kelima, terjadinya perubahan yang mempunyai tujuan. Dan yang keenam, terjadinya perubahan yang mencakup keseluruhan aspek perilaku manusia. Sedangkan menurut Muhammad Surya, ciri-ciri dari terjadinya sebuah perubahan perilaku akibat proses pembelajaran diantaranya adalah 1. Adanya sebuah perubahan yang disadari dan tentunya disengaja bersifat interpersonal. Dan yang kedua, adanya perubahan yang sifatnya berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan fungsional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diri seseorang individu yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, adanya keperluan yang bersifat positif dan aktif. Dan yang kelima, adanya perubahan yang sifatnya lebih permanen. Dan yang keenam, adanya perubahan yang lebih terarah dan mempunyai tujuan. Dan yang ketujuh, adanya perubahan perilaku yang terjadi secara keseluruhan. Belajar tidak hanya tentang jumlah pengetahuan yang didapat, namun juga adanya tambahan kemampuan yang dimiliki oleh suatu individu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri belajar adalah yang pertama, hendaknya dalam belajar adanya sebuah perubahan perilaku yang meliputi aspek pengetahuan dan aspek sifat, serta aspek keterampilan psikomotorik. Kemudian yang kedua, perubahan tersebut merupakan buah pengalaman karena adanya interaksi antara diri suatu individu dengan lingkungannya. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi fisik dan interaksi psikis. Dan yang ketiga, perubahan tadi bersifat tetap dan tidak sementara, sehingga untuk perubahan-perubahan yang akibat pengaruh buruk seperti minuman keras, obat-obatan, dan benda tidak bermanfaat lainnya tidak dapat digolongkan sebagai hasil dari belajar. Nah, itu dia ciri-ciri dari belajar. Selanjutnya yaitu soal kelima, yang dimana dalam soal ini diberikan contoh kasus pada tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Lalu pertanyaannya adalah aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut. Kemudian, usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Aktivitas yang dapat dilakukan siswa pada pembelajaran tema cita-citaku diantaranya yang pertama, siswa dilihatkan beberapa gambar dan mencocokkannya dengan deskripsi yang ada. Kemudian yang kedua, siswa mengkomunikasikan hasil dari analisis gambar tersebut yang kemudian guru menanyakan alasan dari adanya pemilihan tersebut. Yang ketiga, guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus ketertarikan siswa terhadap topik cita-citaku, yang dimana pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan cita-cita, apakah kamu memiliki cita-cita, dan apakah cita-citamu. Kemudian yang keempat, siswa mencoba mengidentifikasi keahlian-keahlian
yang dibutuhkan oleh profesi sesuai dengan bidangnya. Kemudian, siswa menuliskan keahlian-keahlian tersebut, usaha yang dilakukan siswa supaya efisien belajar diantaranya. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Kedua, cari tahu teknik belajar yang tepat. Ketiga, menciptakan suasana belajar bebas gangguan. Keempat, memicu motivasi belajar. Dan yang kelima, saling berbagi pendapat dan berdiskusi. Sekian jawaban UTS Psikologi Belajar dari saya tutup. Terima kasih.